saya ini nyantri selama 13 tahun gitu. Jadi pertama saya nyantri itu di sini di Jember ada pondok namanya Al-Amin, kemudian di Tambak Beras, kemudian di Krapyak gitu. Artinya saya dengan pesantren itu sudah sangat lekat gitu ya, karena saya lahir, tumbuh dan berkembang di pesantren sampai sekarang masih tinggal di pesantren. Kenapa kemudian saya memilih sastra pesantren sebagai jalan dakwah? Alasannya sebenarnya malah justru berawal dari wayang gitu. Jadi saya itu lahir dari keluarga ibu yang memang beliau itu dari keluarga Jawa yang kalau Abah dari keluarga pesantren. Waktu itu ada nasihat yang sangat menghujam di sanubari gitu ya, nasihatnya Semar, ojo mati tanpa aran gitu, jangan mati tanpa nama. Jangan mati tanpa nama artinya Semar meminta kita untuk sebelum kamu punya karya, kamu jangan mati dulu dan hiduplah dengan mempunyai karya kayak gitu. Itu yang kemudian menjadikan saya menyukai dunia tulis menulis. Pada akhirnya karena saya itu tinggal di pesantren, maka apa yang saya alami di pesantren itulah yang akhirnya menjadi bahan tulisan gitu. Kenapa kok sastra? Sebab menurut saya sastra itu memiliki jangkauan yang paling luas dibanding dengan tulisan lain, karena saya sudah membuktikan sendiri ketika ada satu tema, misalnya saya tulis dalam tulisan non-fiksi, kemudian saya tulis satunya lagi dalam tulisan fiksi, itu ternyata menyebarnya juga jauh lebih luas yang fiksi, kayak gitu misalnya. Misalnya seperti di dalam novel Wigati ada tema tentang mikul dhuwur mendem jero misalnya. Juga di situ tentang dunia pesantren ya, diwakili oleh Gus Biru dan Alina. Ketika saya tulis dalam bentuk non-fiksi, ternyata yang baca hanya beberapa orang, namun ketika saya olah dalam bentuk karya sastra, ternyata bisa meluas, dan Suhita sampai hari ini sudah lebih dari 80.000 eksemplar secara indie kami menerbitkannya, dan mestinya tahun ini sudah hadir di bioskop karena kita juga sudah bekerja sama dengan PH gitu ya, karena sudah dilamar PH. Sayangnya situasinya sedang seperti ini, jadi harus dipending dulu. Gitu. Kemudian kenapa kok sastra pesantren? Karena saya juga ingat dawuhnya Kiai Haji Husein Muhammad itu ya, belajarlah sastra karena dengan mempelajari sastra hatimu akan lembut. Kalau kamu mempelajari sastra maka kamu akan paham karakter manusia dengan segala permasalahannya dan sebagainya kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Menulis sastra pesantren sebenarnya tidak sulit karena kalau itu dilakukan oleh orang yang lama tinggal di pesantren, sebenarnya yang diceritakan itu hanya tinggal apa yang dialami di pesantren. Saya sendiri juga sebenarnya hanya tinggal mengabadikan gitu. Spirit yang paling besar sebenarnya yang dari sastra pesantren itu sebenarnya dawuhnya Mbah Sunan Kudus gitu ya, kita kenal dengan istilah Gus Jigang. Gus Jigang itu bagus, kemudian ngaji, kemudian dagang. Mbah Sunan Kudus mengajarkan itu kepada kita semua. Pertama, Gus itu adalah bagus, artinya berbuat baiklah kamu semuanya kepada semua orang tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan. Kemudian Ji itu ngaji gitu ya, ngaji kalau bagi saya menulis itu adalah mengaji dalam bentuk lain. Kemudian gang itu adalah dagang, yang itu bermakna bahwa kita itu harus mandiri gitu. Maka saya tidak pernah bisa memisahkan proses menulis dengan proses berdagang gitu. Karena dawuhnya Mbah Sunan Kudus Gus Jigang itu menjadi satu kesatuan, artinya kita selain pandai menulis, kita juga harus mandiri secara finansial. Santri itu harus seperti itu. Nah, kenapa kok sastra pesantren ini menjadi penting? Karena memang kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak mau mati-matian untuk juga hadir di situ, nanti santri-santri juga pada akhirnya yang dikonsumsi juga bukan karya kita. Gitu.
Justru santri-santri itu nanti yang dipelajari, yang dibaca setiap hari, yang diugem-ugemi, kemudian yang mereka cintai itu justru tulisan orang lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan himmah para ulama yang ada di pesantren yang tempat kita mondok kayak gitu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa menulis sastra pesantren itu menjadi sesuatu yang sangat sederhana gitu ya. Artinya kadang-kadang orang yang berada di dalam posisi seperti saya sebagai penulis sastra pesantren ini masih dianggap sebelah mata gitu ya, dianggap sebagai orang yang apa sih ini yang diceritakan kok hanya yang romans gitu ya misalnya. Saat orang lain serius gitu ya memperjuangkan pesantren kok malah kamu yang lama tinggal di pesantren kok malah itu yang ditekuni. Kadang-kadang masih ada yang berpendapat seperti itu. Padahal kalau kita lihat jauh lebih dalam lagi sebenarnya sastra pesantren ini justru sangat efektif untuk membuat banyak orang pada akhirnya mencintai pesantren kayak gitu. Saya ambil contoh misalnya novel Hati Suhita itu dia di samping tentang pesantren dia memang mengangkat tentang dunia Jawa ya, dunia batin perempuan Jawa, di situ juga tentang sejarah. Dalam salah satu bab di novel Suhita itu ada tentang tokohnya ini ziarah ke makamnya Mbah Kiai Haji Hasan Besari di Ponorogo. Terus satu lagi ada tokohnya ini berziarah di Mbah Sunan Tembayat gitu. Saya pada saat itu ketika menulis pikiran saya sederhana, yaitu teman-teman mungkin sudah terbiasa kalau ziarah ke Wali Songo, tapi kedua tempat ini kayaknya meskipun sudah banyak yang tahu, tapi ada beberapa teman yang memang baru tahu setelah membaca novel ini. Nah, dari membaca novel Suhita itu ternyata teman-teman juga pada akhirnya kepengen gitu ke makam itu, dan saya dapat kabar dari mereka bahwa Ning ini saya sedang ke makamnya Mbah Sunan Tembayat, saya ke makamnya Mbah Hasan Besari gitu. Dan tidak cuma itu, mereka bahkan mempelajari bagaimana sejarahnya Mbah Hasan Besari, karena memang saya ceritakan di novel itu betapa Mbah Kiai Haji Hasan Besari itu memang merupakan seorang ulama yang yang sangat karismatik, yang jaduk, kemudian bahwa beliau itu sakti ya karena sampai bisa melahirkan murid seperti Ronggo Warsito dan seterusnya kayak gitu. Itu kalau saya tulis dalam tulisan ilmiah, kalau saya tulis dalam misalnya bukan novel, itu saya yakin yang membaca hanya beberapa orang. Tapi itu saya tulis dalam cerita fiksi, pada akhirnya yang membaca tidak hanya kalangan pesantren, tapi banyak sekali. Bahkan ada kejadian unik misalnya karena Suhita itu lahirnya di media sosial gitu. Saya sangat setuju dengan Mas Syafiq tadi bahwa memang di media sosial kita juga harus terus kampanye soal pesantren ya. Hati Suhita itu lahirnya di FB secara bersambung dan setiap partnya bisa dinikmati semua orang pada saat itu. Saya sampai kedatangan tamu orang yang bercadar ke rumah dan saya tidak pernah punya teman yang seperti itu sebelumnya. Terus dia secara jujur bilang bahwa dia penggemar Hati Suhita, akan tetapi dia bilang bahwa saya kalau membaca bab soal ziarah gitu atau soal tahlil gitu misalnya, itu saya selalu skip, tapi saya secara umum mencintai tulisan jenengan. Saya secara umum tertarik mempelajari pesantren gitu. Kadang-kadang ada beberapa teman yang saya juga yakin bahwa mereka sama sekali tidak tahu menahu dunia pesantren, tapi saya jadi akrab karena dia membaca novel ini gitu. Kalau yang baca novel ini orang-orang pesantren saya masih paham gitu, tapi ternyata karya sastra itu menembus zaman, karya sastra itu menembus usia, karya sastra itu yang menembus jarak gitu, yang sama sekali tidak saya duga sebelumnya. Pada akhirnya semua orang yang tidak pernah ada dalam bayangan saya ternyata juga membaca, dan himmah saya ternyata sampai ke situ. Maka kalau dalam istilah pesantren itu kita kenal al-muhafadzatu gitu tadi ya, dan seterusnya. Kalau dalam dunia Jawa ada istilah tunggak semi. Tunggak semi itu kayu yang akarnya masih menancap itu, jadi nanti bisa tumbuh tunas-tunasnya ya. Yang kita lakukan seperti itu gitu.
Di istilah Jawa juga ada istilah kelungsu-kelungsu waton udu gitu ya. Kelungsu itu artinya isinya buah asam gitu ya. Udu itu artinya memberikan. Jadi kelungsu-kelungsu waton udu itu memberikan sumbangsih walaupun kecil gitu. Karya sastra pesantren juga begitu. Kita memberikan sumbangsih di dalam peradaban pesantren walaupun hanya lewat sebuah karya sastra yang sederhana kayak gitu. Makanya saya tadi ketika melihat dan membaca Islamina ini, loh ini kok justru nggak ada rubrik sastra gitu. Lah kok saya disuruh bicara tentang sastra pesantren gitu kan. Mestinya ada gitu. Kalau kita mau nguri-nguri sastra pesantren, kita mau memberi semangat adik-adik yang ada di pesantren untuk belajar menulis, mestinya ada rubrik itu gitu. Kenapa sih kok sastra pesantren ini menjadi penting gitu? Penting karena sastra pesantren ini adalah pintu masuk paling pertama bagi teman-teman santri untuk mencintai dunia tulis menulis. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi gitu ya. Itu sudah ada. Oke, 5 menit lagi. Ya, bisa kita mulai dari gimana kita yang tinggal di pesantren itu untuk selalu memberikan semangat kepada santri-santri bahwa sastra pesantren itu bukan sesuatu yang sebelah mata gitu ya. Biasanya teman-teman yang ketika mondok itu tidak hanya mengaji tapi belajar sastra, belajar menulis, belajar jurnalistik, pada akhirnya ketika dia lulus dari pesantren, dia akan menjadi orang yang bisa membahasakan gagasan apapun dengan kalimat yang indah. Sepintar apapun orang, kalau kalimatnya bulat juga, tulisannya bulat juga, nanti yang baca juga akhirnya juga bingung gitu. Tapi kalau mondok nggak cuma ngaji, tapi mondok mau berjurnalistik, mau mempelajari sastra pesantren, bahkan mau belajar menulis, pada akhirnya ketika dia harus dibutuhkan untuk menulis, ya tulisannya pasti bagus, tulisannya pasti enak. Coba kita bandingkan teman-teman yang tidak berangkat dari background sastra dengan teman-teman yang berangkat dari background sastra, pasti berbeda. Kadang hanya cerita soal ibu gitu ya, atau seorang ayah gitu ya, itu sudah bisa bikin orang-orang berderai-derai air mata gitu, apalagi cerita tentang kehilangan gitu ya, apalagi cerita tentang misalnya tentang bagaimana pengalamannya mondok dulu, itu kan sangat menyedihkan sekali. Jadi sastra pesantren itu bagi saya merupakan ya itu tadi ya, kelungsu-kelungsu waton udu gitu ya, walaupun kecil tapi dia memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada peradaban pesantren gitu ya. Dan kita itu lebih baik berbuat sedikit daripada tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Kalau memang kita bisanya nulis sastra ya ayo ditekuni. Sastra atau kalau ditekuni ya ternyata bisa buat hidup juga gitu. Ternyata juga bisa buat jalan dakwah juga. Ternyata sastra kalau ditekuni juga bisa jadi amal jariah juga. Dan itu adalah pintu masuk yang paling bagus untuk belajar menulis atau belajar menuangkan gagasan kita selanjutnya.